Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah aljabar linier di sini, kami akan menjelaskan materi tentang menentukan determinan dengan metode reduksi. Di sini kami akan menjelaskan 4 sub pembahasan, di antaranya yang pertama pengertian determinan, yang kedua pengertian determinan dengan metode reduksi, yang ketiga aturan-aturan dalam menentukan determinan dengan metode reduksi, dan yang keempat cara menentukan determinan dengan metode reduksi. Pertama, pengertian determinan matriks. Di sini saya akan menjelaskan determinan matriks. Determinan matriks adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, sehingga jika digambarkan bentuk matriksnya akan membentuk selayaknya persegi. Jadi, jika jumlah baris dan kolomnya tidak sama, maka kita tidak bisa mencari determinannya. Misal, determinan matriks A ditulis dengan tanda det A kurung, atau determinan A, atau A dengan notasi seperti nilai mutlak. Contoh, apabila matriksnya berbentuk ordo 2x2. Ordo 2x2 itu 2 baris, 2 kolom. Rumus untuk mencari determinannya adalah matriks A dengan elemen A, B, C, D sama dengan A kali D min B kali C. Jadi hasilnya AD min BC. Kemudian yang B, apabila matriksnya berbentuk ordo 3x3. Misal, ada matriks A dengan elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I. Cara mencari determinannya, kita tulis lagi matriks, dan untuk kolom 1 dan 2, kita tulis ulang di sebelah kanan. Fungsinya ini untuk mencari determinan. Langkah yang pertama, kita lihat dari pojok kiri atas, kita tarik garis ke bawah, yang hasilnya positif, jadi plus AEI. Sampingnya lagi kita tarik plus BFG, sampingnya lagi kita tarik plus CDH. Yang kedua, kita lihat dari pojok kiri bawah ke atas, yang hasilnya negatif, jadi kita tarik lagi, hasilnya min GEC. Di sampingnya lagi min HFA. Di sampingnya lagi min IDB. Jadi hasil dari determinan A sama dengan HEI plus BFG plus CDH min GEC min HFA min IDB. Selanjutnya yang kedua, pengertian menentukan determinan dengan metode reduksi. Menentukan determinan dengan metode reduksi adalah metode perhitungan determinan dengan menggunakan aturan-aturan determinan, di mana matriksnya nanti akan dirubah menjadi matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Matriks segitiga atas itu adalah matriks yang semua entry di bawah diagonal utama adalah 0. Contoh sebuah matriks segitiga atas berordo 4x4 seperti berikut ini. Sedangkan matriks segitiga bawah adalah matriks yang semua entry di atas diagonal utamanya adalah 0. Contoh sebuah matriks segitiga bawah berordo 4x4 seperti berikut ini. Menentukan determinan dengan metode reduksi ini adalah hal yang sangat penting untuk menghindari perhitungan panjang yang terlibat dalam penerapan definisi determinan secara langsung. Mula-mula kita meninjau dua golongan matriks yang determinannya dapat dihitung dengan mudah terlebih dahulu, tak peduli berapapun besarnya ukuran matriks tersebut. Dan menghitung determinan dengan metode reduksi itu adalah dengan mereduksi matriks yang diberikan menjadi bentuk segitiga atas maupun segitiga bawah melalui operasi baris elementer. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu aturan-aturan dalam menentukan determinan dengan menggunakan metode reduksi. Yang pertama, teorema 1. Teorema 1 berbunyi jika A adalah sebarang matriks kuadrat yang mengandung sebaris bilangan 0,
maka determinan A adalah 0. Contohnya, ada matriks A yang salah satu barisnya bilangan 0, yaitu baris kedua seperti berikut ini. Tentukan determinan A. Cara penyelesaiannya dengan menggunakan cara seharus yang telah dibahas tadi. Jadi, determinan A sama dengan A dikalikan 0 dikalikan F ditambah B dikalikan 0 dikalikan D ditambah C dikalikan 0 dikalikan E dikurangi C dikalikan 0 dikalikan D dikurangi A dikalikan 0 dikalikan E dikurangi B dikalikan 0 dikalikan F sama dengan 0. Jadi terbukti teorema 1 di atas bahwa jika A sebagai matriks yang salah satu entry-nya bilangan 0, jadi determinan A-nya adalah 0. Selanjutnya yaitu teorema 2. Teorema 2 berbunyi jika A adalah matriks segitiga n kali n, maka determinan A adalah hasil kali entry-entry pada diagonal utama, yakni determinan A sama dengan A11 dikali A12 dikali sampai ANN. Misal, matriks A seperti berikut ini. Matriks A tersebut telah berbentuk segitiga atas. Jadi, hasil determinan A adalah hasil kali entry-entry diagonal utama, yaitu A11 dikali A22 dikali A33 dikali A44. Contoh lagi, ada matriks A seperti berikut ini. Jadi, determinan A-nya adalah 2 dikali min 3 dikali 6 dikali 9 dikali 4 sama dengan min 1296. Selanjutnya adalah teorema 3. Misalkan A adalah sebarang matriks n kali n. Poin yang pertama, jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila baris tunggal A dikalikan oleh konstanta K, maka determinan A aksennya sama dengan K determinan A. Kemudian yang kedua, jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila dua baris A dipertukarkan, maka determinan A aksennya sama dengan negatif determinan A. Kemudian yang terakhir, jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila kelipatan satu baris A ditambahkan pada baris lain, maka determinan A aksennya sama dengan determinan A. Dengan menggunakan teorema-teorema di atas, perhitungan determinan dapat lebih dipermudah dan metode yang digunakan dinamakan metode prediksi baris, yaitu dengan tetap memperhatikan teorema-teorema determinan matriks yang diubah menjadi matriks segitiga. Selanjutnya, yang keempat, cara menentukan determinan matriks dengan metode reduksi. Di sini contoh soal yang pertama, tentukan determinan matriks di bawah ini dengan metode reduksi segitiga atas. Di sini ada matriks A yang berordo 3 kali 3. Cara penyelesaiannya, determinan A sama dengan, kita tulis lagi elemen matriks A-nya, kemudian kita operasikan baris ketiga dengan baris pertama, yaitu O31 dikali 2. Maka untuk baris ketiganya akan berubah menjadi min 5 ditambah 2 kali 2 sama dengan min 1. 3 ditambah 2 kali min 3 sama dengan min 3. 1 ditambah 2 kali 4 sama dengan 9. Dan untuk baris pertama dan baris kedua tetap. Kemudian kita mengenolkan angka 2 yang terletak pada baris pertama dengan mengoperasikan O13 dikali 2. Maka untuk baris pertama akan berubah menjadi 2 plus 2 kali min 1 sama dengan 0. Min 3 plus 2 kali min 3 sama dengan min 9. 4 ditambah 9 kali 2 sama dengan 22. Dan untuk baris kedua dan baris ketiga tetap. Kemudian kita mengoperasikan lagi baris pertama dengan O12 dikali 2. Maka untuk baris pertamanya akan berubah menjadi 0 plus 0 dikali 2 sama dengan 0, min 9 ditambah 5 dikali 2 sama dengan 1, 22 ditambah 6 dikali 2 sama dengan 34. Untuk baris kedua dan baris ketiganya tetap. Kemudian kita mengenolkan lagi, tetapi di sini angka 5 yang dienolkan.
yang terletak pada baris kedua dengan mengoperasikannya O21 dikali min 5. Maka untuk baris keduanya berubah menjadi 0 ditambah 0 dikali min 5 sama dengan 0, 5 ditambah 1 dikali min 5 sama dengan 0, 6 ditambah 34 dikali min 5 sama dengan min 164. Dan untuk baris pertama dan baris ketiganya tetap. Langkah selanjutnya, kita tukar baris pertama dengan baris ketiga. Perlu diingat, jika menukar baris yang satu dengan baris yang lainnya, maka nanti hasilnya akan menghasilkan negatif. Sesuai dengan teorema 3 pada poin B yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya jika kita menukar baris, itu nanti hasilnya negatif. Jadi hasil determinan selanjutnya negatif min 1, min 3, 9. Baris kedua 0, 0, min 164. Baris ketiga 0, 1, 34. Kemudian kita mengenolkan lagi angka 1 pada baris ketiga. Dengan cara kita tukar baris kedua dengan baris ketiga. Perlu diingat lagi bahwa jika kita menukar baris yang satu dengan baris yang lainnya, maka nanti hasilnya akan negatif. Jadi hasil selanjutnya yaitu negatif dikali negatif. Kenapa negatifnya ada 2? Karena kan ditukar lagi. Jadi negatif dikali negatif, matriksnya akan menghasilkan min 1, min 3, 9 untuk baris pertama. Untuk baris kedua 0, 1, 34. Dan untuk baris ketiga 0, 0, min 164. Karena negatif dikalikan negatif hasilnya positif, kita tulis lagi matriks yang tadi. Karena bentuk matriksnya sudah berbentuk segitiga atas, maka hasil determinannya adalah hasil kali entry-entry pada diagonal utamanya, yaitu min 1 dikali 1 dikali min 164. Jadi hasilnya 164. Selanjutnya, di contoh 2 ada soal tentukan determinan matriks di bawah ini dengan metode reduksi segitiga bawah. Nah, di sini ada matriks B dengan ordo 4 kali 4 yang elemennya pada baris pertama ada angka 1, 1, 1, 2. Nah, untuk baris kedua ada angka 2, 1, 2, 1. Di baris ketiga ada angka 1, 1, 3, 2. Dan di baris keempat ada angka 2, 2, 1, 1. Untuk penyelesaiannya, determinan matriks B, elemennya bisa kita tulis lagi, kemudian perhatikan baris pertama kolom keempat. Nah, untuk mengenalkannya, kita gunakan operasi baris O14 dikali min 2. Jika kita gunakan operasi ini, maka untuk baris pertama, yaitu 1 ditambah min 2 dikali 2 hasilnya min 3. Kemudian, 1 ditambah min 2 dikali 2 hasilnya juga min 3. Kemudian 1 ditambah min 2 dikali 1 hasilnya sama dengan min 1. Dan yang terakhir 2 ditambah min 2 dikali 1 hasilnya sama dengan 0. Untuk baris kedua, ketiga, dan keempat hasilnya tetap. Kemudian kita perhatikan baris kedua kolom keempat. Kita juga harus mengenalkan angka tersebut dengan menggunakan operasi baris 24 dikali min 1. Nah, untuk baris pertama hasilnya tetap, dan untuk baris kedua jika kita gunakan
operasi baris ini, maka 2 ditambah min 1 dikali 2 hasilnya sama dengan 0. Kemudian 1 ditambah min 1 dikali 2 hasilnya sama dengan min 1. Terus 2 ditambah min 1 dikali 1 sama dengan 1. Dan 1 ditambah min 1 dikali 1 sama dengan 0. Untuk baris ketiga dan keempat, hasilnya juga sama dengan yang tadi. Kita perhatikan lagi baris ketiga kolom keempat. Nah, untuk menolkannya kita bisa gunakan operasi baris 4 dikali min 2. Nah, untuk jika kita gunakan operasi baris ini, maka pada baris ketiga hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. 1 ditambah min 2 dikali 2 sama dengan min 3. 1 ditambah min 2 dikali 2 sama dengan min 3. Terus 3 ditambah min 2 dikali 1 sama dengan 1. Dan 2 ditambah min 2 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian pada baris 1, kedua, dan keempat hasilnya tetap. Selanjutnya, caranya juga sama. Kita perhatikan baris pertama, kolom ketiga. Untuk menolkannya, kita gunakan operasi baris 1, 3 kali 1. Nah, nanti hasilnya pada baris pertama ini akan menjadi min 3 ditambah 1 dikali min 3, hasilnya sama dengan min 6. Min 3 ditambah 1 dikali min 3, hasilnya juga sama dengan min 6. Kemudian min 1 ditambah 1 dikali 1, hasilnya sama dengan 0. Dan yang terakhir 0 ditambah 1 dikalikan 0, hasilnya juga sama dengan 0. Untuk baris kedua, ketiga, dan keempat hasilnya tetap. Kemudian kita perhatikan lagi baris kedua, kolom ketiga. Untuk menolkannya kita gunakan operasi baris O23 dikali min 1. Nah, nanti pada baris kedua ini nanti hasilnya akan menjadi 0 ditambah min 1 dikali min 3, hasilnya sama dengan 3. Terus min 1 ditambah min 1 dikali min 3, hasilnya sama dengan 2. Kemudian 1 ditambah min 1 dikali 1 sama dengan 0. Dan 0 ditambah min 1 dikalikan 0, hasilnya sama dengan 0. Untuk baris pertama, ketiga, dan keempat hasilnya tetap. Nah, terakhir kita perhatikan baris pertama, kolom kedua. Nah, untuk menolkannya kita gunakan operasi baris O12 dikali 3. Nah, nanti hasilnya pada baris pertama akan menjadi min 6 ditambah 3 dikali 3 sama dengan 3. Kemudian min 6 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 0. Terus 0 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 0. Dan yang terakhir 0 ditambah 3 dikali 0, hasilnya juga sama dengan 0. Untuk baris kedua, ketiga, dan keempat hasilnya tetap. Jadi hasil determinannya hasil kali entry diagonal utamanya, yaitu 3 dikali 2 dikali 1 dikali 1, hasilnya sama dengan 6. Ini ada 3 soal. Soal pertama berordo 2 kali 2, soal kedua berordo 3 kali 3, dan soal ketiga berordo 4 kali 4. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.